Saudara-saudari sekalian, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Minggu 25 Juli 2021, Minggu biasa ke-17. Referensi renungan hari ini diambil dari Kitab Kedua Raja-Raja, bab 4 ayat 42 sampai dengan 44. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 1 sampai dengan 6. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus bersama para muridnya memberi makan kurang lebih 5.000 orang. Dikatakan bahwa mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus karena telah melihat banyak mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Yesus tergerak hati pada orang banyak dan ia bersama para murid berusaha agar dapat memberi mereka makan. Saudara-saudari terkasih, peristiwa memberi makan kepada banyak orang dengan hanya sedikit makanan merupakan hal yang mustahil. Sebab tentu saja ada banyak orang yang tidak akan mendapatkan makanan atau tidak merasa kenyang. Tetapi hal ini dikisahkan sebagai mungkin dalam bacaan-bacaan kitab suci hari ini. Dalam bacaan pertama, Nabi Elisa menyuruh kepada abdi Allah untuk memberi makan 100 orang dengan 10 roti jelai serta gandum. Dalam bacaan Injil, Yesus pun menyuruh para murid agar memberi makan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Abdi Allah dan para murid merasa hal ini mustahil dan tidak masuk akal karena stok makanan tidak sebanding dengan jumlah manusia yang ada pada saat itu. Tetapi hal ini bisa terjadi dan bahkan masih ada sisa dari makanan. Peristiwa ini terjadi karena Yesus dan Elisa bertindak dan percaya dalam nama Tuhan. Saudara-saudari terkasih, melalui peristiwa tersebut kita dapat memetik beberapa pesan. Yang pertama, bagi Tuhan segalanya mungkin. Bila Tuhan bertindak, segala sesuatu menjadi mungkin. Tinggal manusia sendiri yang harus datang dan berserah serta membiarkan Allah berkarya. Sebab hanya melalui dan dalam penyerahan diri inilah manusia akan terbuka dan mengenali karya Allah dalam hidupnya. Yang kedua, kesatuan dengan yang lain. Maksudnya, kita semua hidup sebagai satu kesatuan dengan orang lain. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita adalah satu jemaat yang terdiri dari satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Oleh karena itu, dalam kesatuan dengan orang lain, maka kita terdorong untuk hidup dalam kesatuan dengan Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus, dan mempersatukan sesama kita. Yang ketiga, kita terpanggil untuk hidup dalam kasih. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk menghayati panggilan hidup dalam kasih kepada Allah dan sesama. Hidup dalam kasih kepada Allah berarti hidup bersekutu dan menjalankan semua ajaran serta perintahnya. Sedangkan hidup dalam kasih kepada sesama menghantar kita untuk saling membantu, rendah hati, lemah lembut dan sabar. Hal ini lebih ditujukan kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan
terutama mereka yang berkekurangan dan dalam penderitaan. Ketika hal itu dipraktikkan, maka kita akan hidup dalam kasih Allah dan mengenal karya-karya Allah dalam diri kita. Saudara-saudari terkasih, kita memerlukan makanan yang abadi yang mengenyangkan sepanjang masa. Kita perlu makanan yang tidak hanya membuat fisik kita kuat, tetapi juga yang membuat jiwa kita damai dan tenang. Yesus menyediakan santapan ilahi yang memberikan janji keselamatan kekal bagi mereka yang percaya dan menyantapnya. Yesus menyediakan tubuhnya sendiri menjadi santapan bagi jiwa kita. Ia merelakan tubuhnya dipecah-pecah dan dibagikan kepada banyak orang. Apa yang dibutuhkan dari kita? Percaya padanya dan menyantap makanan jiwa itu dengan penuh syukur dalam Ekaristi. Kita pun berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.